Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul Karomah Kiai Zainuddin, tundukkan semua ular. Di Nganjuk dikenal ada dua Kiai Zainuddin. Pertama, Kiai Zainuddin yang tinggal di Cepoko. Kedua, Kiai Zainuddin yang tinggal di Mojosari. Selama ini yang kita kenal adalah Kiai Zainuddin Mojosari. Sebenarnya masih ada Kiai Zainuddin lain yang berasal dari Cepoko Nganjuk. Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko asalnya dari Sewulan atau putra Kiai Sewulan. Ketika masih remaja, Kiai Zainuddin Cepoko suka adu kadikdayan. Pernah suatu saat beliau tarung dengan pemuda Grobogan. Tarung pada waktu itu disebut benten. Ternyata beliau kalah. Setelah kalah, beliau bertekad untuk mengasah kesaktiannya dengan topo kalong, yakni puasa sambil menggantung kaki selama 41 hari. Ketika sedang berpuasa, beliau ditemui secara gaib oleh Mbah Basyariah Sewulan dan ditanya, "Kenapa nak, kamu kok puasa?" Ternyata jawaban Mbah Zainuddin Cepoko tidak sesuai dengan niat awal tadi, yakni untuk kesaktian. Beliau justru menjawab supaya bisa ngaji Mbah. Mimpi dialog gaib ini berlangsung sampai 3 kali. Selanjutnya, Kiai Zainuddin ini mondok di Termas dan terakhir mondok di Cepoko. Beliau diambil menantu oleh Kiai Muhtar dengan putrinya yang bernama Ashiroh. Sekedar informasi, Mbah Kiai Muhtar adalah putra Kiai Ali Imron, pendiri Pondok Mojosari Nganjuk. Kiai Muhtar ini menantu Bupati pertama Berbek, yakni KRT Sosrokusumo I atau sering dipanggil dengan sebutan Kanjeng Jimat. Mbah Kiai Muhtar mempunyai anak lelaki bernama Kiai Imam Ashraf. Mbah Imam Ashraf mempunyai putri bernama Mbah Raden Khadijah yang selanjutnya dinikahkan dengan Kiai Hamid Khosbullah atau adik dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang. Murid Kiai Zainuddin Cepoko ini antara lain Mbah Wahab Hasbullah dan Kiai Zainuddin Mojosari. Saat Kiai Zainuddin Mojosari sudah mengasuh Pondok Mojosari, beliau masih menyempatkan untuk mengaji ke Cepoko. Di antara keistimewaan Kiai Zainuddin Cepoko, suatu saat santrinya digigit ular. Akhirnya, dengan kemampuan spiritualnya, beliau mengundang seluruh ular yang ada, maka penuhlah halaman rumah beliau dengan ular. Semua ular yang ada disumpah agar jangan menggigit anak turunnya hingga 7 turunan. Dan betul, 7 turunan Mbah Zainuddin mempunyai kelebihan terkait dengan ular. Kiai Zainuddin Mojosari asalnya dari Padangan Bojonegoro. Beliau mondok di Langitan. Di Langitan inilah beliau diambil menantu oleh Kiai Soleh Langitan, atau istri Kiai Soleh adalah putrinya Yai Muhtar Cepoko. Selanjutnya, Kiai Zainuddin Mojosari diutus oleh Mbah Muhtar Cepoko agar ngopeni atau mengasuh Pondok Mojosari, menggantikan Kiai Nur Muhyiddin yang pindah ke Poleng Mojoduwur, atau Kiai Nur Muhyiddin menantunya Kiai Muhtar. Santri-santri Kiai Zainuddin Mojosari antara lain Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Jazuli atau Ayah Gusmi, Mbah Wali Fattah Mangunsari Tulungagung. Di antara keistimewaan Kiai Zainuddin Mojosari adalah kemampuan beliau memahamkan orang asing dengan cara dirangkul. Lebih jelasnya, saat bertemu dengan Belanda, dia langsung dirangkul Yai Zainuddin. Maka terjadilah dialog yang satu menggunakan bahasa Jawa dan yang lain menggunakan bahasa Belanda. Kisah ini ditulis oleh Kiai Haji Ainur Rafiq Al-Amin, pesantren Tambak Beras Jombang. Demikian kisah karomah Kiai Zainuddin, tundukkan semua ular di Nganjuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.